Nah, oke, kita lanjut ya, itu bangun ruang sisi lengkung. Kita akan bahas tabung, kerucut, dan bola. Nah, di sini ada namanya bagan alur materinya itu kayak gini ya. Itu kita bahas tabung, kerucut, bola, itu pengertiannya, unsur-unsurnya, luas permukaan, volume itu sama seperti kelas 8, itu bangun ruang sisi datar ya. Nah, pertama, kita akan membahas tentang tabung dulu ya. Ntar Mister perbesar dulu ya. Nah, sekarang kita bahas tabung. Nah, pengertian tabung itu sebelum kalian tahu apa itu tabung, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, dulu kan kalian pernah belajar prisma ya. Prisma, terus prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, terus prisma segi N ya. Nah, kalau misalnya alasnya itu sampai mendekati lingkaran, maka dia akan berbentuk tabung gitu. Jadi prisma dengan alas lingkaran itu adalah tabung. Ya, itu sama ya. Tabung itu merupakan prisma yang beralas lingkaran ya. Nah, unsur-unsur tabung nih, misalnya ini tabung itu ada bagian atap, selimut, kemudian alas. Nah, jika digunting gininya apa namanya itu? Digunting tengahnya gitu, kayak dikupas gitu, kayak kaleng yang dikupas, nah itu jadinya seperti ini ya. Ini bidang atasnya itu, ini bidang alas, ini selimutnya. Nah, ini seperti ini jadinya ya. Itu gambarnya. Jadi unsur-unsur sebuah tabung itu hanya bidang atas, bidang alas, di mana bidang atas dan bidang alasnya sama, berbentuk lingkaran. Kalau selimutnya kita buka itu berbentuk persegi panjang ya. Kemudian kita akan hitung luas permukaan tabung ya. Ingat, luas permukaan itu selalu menghitung luas-luas yang menyelimuti si bangun ruang ya. Nah, luas permukaan tabung itu sama dengan luas bidang alas ditambah luas bidang atas ditambah luas selimut ya. Nah, di sini ya, panjang yang merah itu merupakan keliling lingkaran ya. Di sini udah Mister jelasin, yang merah ini sama dengan keliling lingkaran. Kenapa sama? Karena panjang ini akan mengelilingi sebuah lingkaran ini gitu. T itu dimisalkan dengan tinggi tabung ya. Ini Mister ganti dulu pakai T kecil ya. Nah, kemudian tingginya itu sama dengan lebar gitu. Jadi di sini untuk keliling lingkaran itu sama dengan panjangnya ya. Nah, sehingga luas selimut, kalau di dalam persegi apa tuh? Tabung itu ada namanya luas selimut ya. Luas selimut sama dengan luas persegi panjang ya. Panjang kali tinggi. Nah, panjangnya di sini itu sama dengan keliling lingkaran. Terus tingginya itu sama dengan tinggi tabung itu sama dengan tinggi tabung juga gitu. Atau lebarnya itu sama dengan tingginya gitu. Sehingga rumus selimut tabung itu adalah 2pi RT ya. Nah, berarti di sini luas permukaan tabung itu sama dengan luas bidang alas ditambah luas bidang atas ditambah luas selimut. Luas lingkaran ditambah luas lingkaran ditambah luas selimut, karena luas lingkaran itu sama ya, karena dia sama berarti 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Sehingga 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Ini cara mencarinya Mister jelasin ya. Sehingga luas permukaan tabung itu rumusnya pi R buka kurung R tambah T ya. Nah, selanjutnya itu adalah volume tabung ya. Volume tabung itu sama rumusnya seperti luas volume prisma maksudnya, sorry ya. Nah, jadi di sini volume prisma rumusnya adalah luas bidang alas dikali tingginya. Karena bidang alas berbentuk lingkaran, maka volume tabung jadi luas lingkaran dikali tinggi. Jadi volume tabungnya sama dengan pi R kuadrat kali T ya, gitu. Nah, cukup kalian catat yang ini ya, yang dua ini. Boleh dicatat dah volumenya atau luas luas permukaan tabungnya sama volume tabungnya gitu. Sama lagi satu luas selimutnya ya. Luas selimutnya itu yang ini. 2πrt. Yang ini, yang 2πrt ini luas selimut. Yang ini luas permukaan. Yang ini adalah luas volume tabung. Boleh dicatat aja yang penting-penting gitu. Sudah, Ruben, Aristo?
Sudah, Sir. Oke, Coba lanjut. lihat yang luas selimutnya. Yang luas selimutnya. Ini luas selimutnya itu 2 PR kali T. Oke. Ini Sudah. sama yang kayak materi kelas 8 kan, Sir? Apa? Sama materinya yang Kak yang kayak di kelas 8. Sama, tapi cuma bedanya bangun ruangnya. Kalau kelas 8 kan kita belajarnya itu kubus, balok, prisma, limas, kan itu kita belajar. Itu bangun ruang sisi datar. Kalau yang ini namanya bangun ruang sisi lengkung gitu. Oh ya. Itu perbedaannya. Oke, Mister lanjut ke bagian kerucut ya. Nah, ini ada kerucut. Kerucut itu pengembangan dari sebuah limas ya. Ini ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6 ya. Terus limas segi N. Nah, jika limas dengan alas lingkaran itu dinamakan kerucut gitu. Unsur-unsurnya itu sama. Misalnya ada kerucut dibelah jadi seperti ini ya. Nah, ini tutupnya itu dibuka ya. Jadi bidang alas sama selimut. Kalian tahu ini selimutnya berbentuk apa? Apa namanya ini di lingkaran? Juring Kerucut. ya. Oh, juring. Ini namanya Oh, juring oh lingkaran ya. Itu berbentuk ya. juring lingkaran gitu. Oke, luas permukaan kerucut ya. Nah, jadi kayak gini nih untuk gambarannya ya. Kita buat lingkaran penuh, ini luas juring lingkaran atau luas selimutnya. Yang ini itu, jadi luas permukaan kerucut sama dengan luas bidang alas ditambah luas selimut. Sama ya, kayak tabung tadi. Nah, selanjutnya di sini. Luas selimut itu ingat kita belajar waktu perbandingan ya, itu luas juring itu per luas lingkaran besar, per luas busur kecil AB, per keliling lingkaran besar. Jadi seperti ini ya. Nah, luas selimutnya itu, ini luas selimut, luas lingkaran besar tuh PS kuadrat ya. Nah, S ini apa? S itu disebut garis pelukis ya, Ruben ya. Di sini ada S ya. Nah, ini S itu disebut garis pelukis. Yang ini namanya S. Yang di sini, yang miring ini ya. Gitu. Itu disebut garis pelukis. Nah, selanjutnya keliling lingkaran kecil itu alas kerucut ya maksudnya ya. Keliling lingkaran besar. Berarti di sini 2 PR per 2 PS karena jari-jari lingkaran besarnya itu adalah S ya. Nah, di sini tinggal di ini naik ke atas jadi kali, tinggal dicoret ya. Pi-nya ini dicoret 1, S kuadratnya dicoret S, jadinya sisa S saja. Jadi duanya dicoret, jadi sisanya luas selimut adalah PRS. Nah, di sini jadi kalau luas permukaan kerucut, rumusnya adalah luas bidang alas ditambah luas selimut. Karena bidang alasnya berbentuk lingkaran, jadinya PR kuadrat ditambah PRS. Sehingga bisa PR-nya bisa dikeluarin, PR sama dengan R tambah S. Kalau volumenya sama seperti volume limas, yaitu sepertiga dikali luas bidang alas dikali tinggi. Nah, sehingga jadinya sepertiga luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran itu PR kuadrat. Jadi sepertiga PR kuadrat T. Ya. Sama seperti tabung, hanya bedanya itu ada sepertiganya di kerucut. Oke, boleh dicatat dulu. Kalau sudah dikonfirmasi aja. Habis ini boleh dikasih materinya enggak, Sir? Biar gampang. Oke, nanti tak kasih Lihatnya. materinya ya. Nanti tak ubah Oke. ke bentuk PDF dulu ya. Oh ya, oke. Tapi takutnya ada yang pecah kalau ada PDF-nya. Nanti tak kasih yang bentuk PDF. Tapi palingan yang pecah-pecah itu bagian gambarnya kalau Mister ubah ke PDF. Nah, nanti Mister kasih juga lah. Yang penting kalian tuh ditulis rumus kuncinya saja ya. Takutnya kan kalau dikasih ini belum tentu juga kalian bisa tahu di mana rumus kuncinya gitu loh. Nah, sekarang bola ya. Nah, gini, ini kalau cara ini Mister jelasin ya. Yang menemukan rumus permukaan bola itu adalah Archimedes pada tahun sekian ya. Mister cuma ngejelasin sejarah aja ya. Nah, maksudnya pada Archimedes ini adalah perbandingan luas permukaan bola dengan luas permukaan tabung yang tingginya sama diameternya ya. Kalian ngerti nggak misalnya bola dimasukkan ke tabung tapi semuanya mentok gitu loh. Ya, paham ya? Pokoknya Maksudnya yang mentok. maksudnya itu dia nyentuh, dinding-dindingnya nyentuh ya. Nah, ini atasnya Oh ya. nyentuh sama atasnya. Ini nyentuh sama atasnya, ini nyentuh juga. Jadi gini, tinggi tabung akan sama dengan diameter bola kayak gitu, ya.
Ya. Oke, itu perbandingannya 2:3 ya. Sehingga akan didapat luas permukaan bola per luas permukaan tabung 2:3. Nah, luas permukaan bola sama dengan 2/3 dikali luas permukaan tabung. Sehingga jadinya 2/3 dikali 2 pi R buka kurung R plus T ya. Jadinya ini bisa dikalikan ya. Kenapa nih T-nya jadi 2R? Karena T-nya itu sama dengan diameter kan? Kan jari-jarinya cuma sampai sini kan? Tapi tingginya kan penuh. Itu sama dengan 2R jadinya ya. T-nya di mana T sama dengan 2R. Nah, berarti di sini tinggal dikaliin jadinya 4R pangkat 2 ya. 3-nya dicoret ya. Karena R ditambah R kuadrat itu jadinya 3R ya. Sorry, bukan R kuadrat maksudnya. R ditambah 2R jadinya 3R. 3-nya dicoret. R dikali R itu R kuadrat sehingga rumusnya 4R kuadrat gitu. Nah, kalau volume bola itu kita menggunakan pembuktian aja gitu. Nah, sekarang gini, kalau volume bola, Mister punya kerucut 2 ya, David ya. David lagi, Ruben ya, Ruben Aristo. Mister punya kerucut 2, itu diisi air yang warna biru ini anggap air. Nah, kerucut 2 ini akan ditumpahkan ke dalam sebuah mangkok berbentuk setengah lingkaran. Tetapi luas lingkaran ini akan sama ya, sama tingginya juga sama ya. Tinggi kerucut akan sama dengan jari-jari bolanya gitu. Nah, ini kan penuh kan? Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi apabila terdapat bola dan kerucut memiliki panjang jari-jari bola sama dengan jari-jari dan tinggi kerucut, maka volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut ya. Kenapa 4 kali volume kerucut? Karena setengahnya aja sama dengan 2. Berarti satu bola akan sama dengan 4 ya, gitu. Oh, jadi 4 volume kerucut sama dengan 1 bola ya? Ya, 4 volume kerucut sama dengan 1 bola. Jika tinggi sama Oh. jari-jarinya sama ya, gitu. Ini Ya, ada jika itu yang sama. ya tinggi sama jari-jarinya sama. Itu untuk mencari volume bola. Nah, jadi di sini volume bola ini Mister lupa. Nah, volume bola sama dengan 4 ya, pi 4 dikali volume kerucut. Jadi jadinya 4 dikali 1/3 pi R kuadrat kali T. Ingat, T-nya itu sama dengan R ini kan, T sama dengan R ya. Ya. Berarti di sini RT-nya kita ganti dengan R sehingga jadinya R pangkat 3 ya. Jadinya R kuadrat dikali R, berarti R pangkat 3. Sehingga rumus volume bola 4 pi R pangkat 3 gitu. Oke, sudah ya, segitu aja kalau masalah volume bola. Nanti Mister jelasin kita latihan sekarang ya, latihan apa namanya itu? Latihan ke soal-soal saja ya. Mister gini, ntar Mister apa namanya itu?